menjelaskan tentang review PAT Sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPA dan IPS. Oke, kita langsung aja ya. Nah, untuk PAT tahun ini kelas 10 IPA dan IPS akan mempelajari tentang satu bab untuk materi PAT kita, yaitu tentang bab 7. Bab 7 materinya adalah tentang Indonesia masa Islam. Yang wajib kalian pelajari ada beberapa materi, antara lain adalah perkembangan agama Islam, teori masuknya Islam ke Indonesia, bukti masuknya Islam, golongan pembawa Islam, saluran Islamisasi, Wali Songo, Kerajaan Perla, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka. Kemudian ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Pajak, Mataram Islam, Perjanjian Giyanti, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Banjar, dan yang terakhir adalah bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Oke, Miss akan menjelaskan review kali ini melewati beberapa soal. Yang pertama, di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam. Mengapa agama Islam ini dapat dengan mudah berkembang di Indonesia? Perlu kita ketahui, untuk menjawab pertanyaan ini, agama Islam pertama kali atau awal mula itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Mekah. Kemudian nanti agama Islam ini dapat berkembang sangat cepat di Indonesia karena ada beberapa faktor utama. Antara lain adalah upacara-upacara dalam agama Islam ini sangat sederhana. Yang kedua, syarat masuk Islam itu juga sangat sederhana, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, di dalam agama Islam itu tidak mengenal kasta atau lapisan kelas sosial yang ada di masyarakat. Jadi, semua masyarakat itu sama. Lalu yang terakhir adalah penyebaran agama Islam ini dilakukan secara damai. Jadi, tidak melewati yang namanya perang dan lain-lain. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Jelaskan tentang teori masuknya agama Islam beserta dengan tokohnya. Nah, sebenarnya untuk mengenai teori masuknya agama Islam ini sangat banyak teorinya, tetapi yang akan kita pelajari ini hanya mencakup 3 hal aja, yaitu ada teori Iran atau Persia yang ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat, kemudian teori Gujarat atau India dikemukakan oleh Snod Nugronje, dan yang ketiga adalah teori Mekah atau Arab yang dikemukakan oleh Hamka. Dari beberapa teori ini nanti mencangkup beberapa bukti-bukti peninggalan yang sudah pernah dijelaskan di handout. Oke, sekarang kita pelajari yang nomor 3. Pertanyaannya adalah jelaskan mengenai Wali Songo itu apa. Nah, Wali Songo, wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo artinya 9, yaitu berasal dari bahasa Jawa. Nah, Wali Songo itu perannya adalah menyebarkan agama Islam dan sebagai ulama. Siapa saja kah Wali Songo yang ada di Indonesia? Jadi karena namanya aja Wali Songo, berarti ada 9 orang yang mewakili menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gresik, yang nama lainnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah, yang ketiga Sunan Giri atau Raden Paku, yang keempat Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud Ibrahim, kelima Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin, keenam Sunan Muria atau Raden Umar Said, ketujuh Sunan Kudus atau Jafar Siddiq, 8 Sunan Kalijaga atau Raden Joko Syahid, dan yang terakhir ke-9 Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dari ke-9 Sunan berikut ada 3 Sunan yang dia menyebarkan agama Islam melalui media seni, baik itu ada seni wayang, seni musik ataupun seni gamelan. Antara lain ada Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Oke, selanjutnya keempat, jelaskan mengenai saluran penyebaran agama Islam. Nah, agama Islam ini banyak saluran-saluran penyebaran, di mana nanti agama Islam ini kenapa bisa cepat masuk ke Indonesia, yaitu ada melalui perdagangan, perkawinan, ajaran tasawuf, pendidikan,
kesenian, dan wali songo. Nah, dari keenam saluran berikut ini, yang paling efektif dalam penyebaran agama Islam adalah melalui perdagangan. Kenapa melewati perdagangan? Karena perdagangan itu adalah awal mula di mana kerajaan Islam itu ada. Para pedagang-pedagang asing datang ke Indonesia melewati perdagangan. Jadi bertemunya antara pembeli dan penjual. Nah, disitulah mereka sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, nah ini yang paling banyak. Bagaimana keadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Jadi ada beberapa kerajaan yang akan kita pelajari, tapi hanya singkatnya saja. Yang pertama adalah Kerajaan Perla. Oke, Kerajaan Perla ini adalah kerajaan pertama tertua di Indonesia. Jadi bukan lagi Samudra Pasai yang dulu kita ketahui kalau Samudra Pasai adalah kerajaan tertua. Tapi terdapat sumber baru lagi kalau ternyata kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Perla. Ya. Oke, yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini terdapat berbagai macam keturunan-keturunan raja, tapi ada salah satu pendiri kerajaan dari Samudra Pasai ini yang terkenal, yaitu Nazimuddin Al-Kamil. Kenapa dia sangat terkenal? Karena dia terkenal dengan perjuangannya, dan ditambah lagi dia adalah seorang laksamana laut berasal dari negara Mesir. Selanjutnya, Kerajaan Malaka yang ketiga. Pendirinya adalah Parameswara atau Paramiswara. Kemudian raja yang terkenal dari Kerajaan Malaka ini adalah Sultan Iskandar Shah. Nah, Kerajaan Malaka ini juga nantinya dia berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di Siam atau di Cina seperti itu. Lalu Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Ali Mukhayat Shah atau raja terkenal dari Kerajaan Aceh ini adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, di dalam Kerajaan Aceh ini terdapat beberapa golongan jabatan di mana nanti ada perbedaan Tengku dan Teuku ya. Jadi itu perbedaannya. Yang satu menggunakan NG Tengku, yaitu untuk golongan-golongan ulama. Ulama itu adalah kayak seperti sultan dan yang menyebarkan agama. Sedangkan yang Teuku ini adalah untuk golongan bangsawan. Seperti itu. Lalu kerajaan kelima, Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan tertua pertama di Pulau Jawa. Jadi tolong bedakan antara kerajaan yang tertua di Indonesia dengan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini pendirinya adalah Raden Patah yang masih keturunan dari Raja Brawijaya. Nah, Kerajaan Demak ini berdiri awalnya karena melemahnya dari kekuatan Kerajaan Majapahit. Karena Kerajaan Demak ini awalnya merupakan daerah jajahan atau daerah vasal dari Kerajaan Majapahit. Nah, Raden Patah ini pernah memerintah anaknya yang bernama Patiunus untuk menyerang Malaka. Kenapa menyerang Malaka? Karena Malaka saat itu diserang oleh bangsa Portugis yang pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka, dan untuk membantu Malaka terbebas dari Portugis. Namun ternyata Patiunus ini gagal, sehingga dia dijuluki dengan nama Pangeran Sabranglo. Kemudian akhir dari Kerajaan Demak ini terdapat perang saudara. Perang saudara antara penerus dari Patiunus yang bernama Sultan Trenggono dengan Arya Penangsang. Oke, selanjutnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini dipindahkan dari Demak ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Kenapa dipindahkan? Karena terjadi perang saudara antara Sultan Trenggono dengan Arya Penangsang yang mengakibatkan kerajaan wilayah di Demak ini menjadi hancur karena perang saudara tersebut, sehingga oleh Sultan Hadiwijaya dipindahkanlah ke daerah Pajang dengan mendirikan sebuah kerajaan Pajang, di mana nanti kerajaan ini tidak berlangsung lama. Kemudian ketujuh, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini sampai saat ini masih ada, sampai sekarang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10.
Nah, raja terkenal dari kerajaan Mataram Islam ini adalah Sultan Agung yang terkenal dengan perjuangannya melawan para penjajah di Indonesia. Selanjutnya ada kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Raja yang terkenal dari kerajaan Banten ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang nantinya digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Haji. Nah, tolong dibedakan di sini antara Maulana Hasanuddin itu adalah Raja Banten, sedangkan nanti ada Sultan Hasanuddin yang merupakan raja dari kerajaan Makassar. Nah, kita ke kerajaan Makassar atau Buatalo. Ini raja yang terkenal adalah Hasanuddin yang dia mendapat julukan ayam jantan dari timur. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin di sini berani melawan penjajah, terutama nanti Belanda, sehingga nanti adanya perjanjian Bongaya antara Belanda dengan Sultan Hasanuddin. Yang ke-10, Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore ini awalnya adalah persekutuan dagang, yaitu ada namanya Uli 5, ada 5 daerah yang menjadi persekutuan yang nantinya bernama Ternate. Ternate ini nanti mendapat bantuan dari bangsa Portugis. Lalu ada Uli Siwa, yaitu persekutuan 9 daerah, yaitu nanti menjadi Tidore. Nah, ini nanti dibantu oleh bangsa Spanyol. Portugis dan Spanyol ini kenapa mau membantu Ternate dan Tidore? Karena ternyata ada maksud tertentu. Karena mereka ini ingin menguasai kerajaan wilayah Ternate Tidore ini. Karena wilayah Ternate dan Tidore ini terkenal akan hasil rempah-rempahnya yang terbesar di Indonesia. Lalu nanti karena munculnya perdebatan antara Portugis dan Spanyol, muncullah yaitu perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol, di mana nanti Portugis berhak atas wilayah di Ternate dan Tidore, dan Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku saat itu. Dan terakhir, Kerajaan Banjar ini merupakan kerajaan kelanjutan dari kerajaan Hindu dan Buddha awalnya yang bernama Kerajaan Daha. Oke, selanjutnya pertanyaan, jelaskan dampak bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Nah, ternyata agama Islam di Indonesia ini berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di Indonesia, antara lain di bidang pemerintahan, yaitu nanti adanya gelar sultan yang sampai sekarang masih ada di Yogyakarta, kelanjutan dari kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lalu ada bidang ekonomi, kita perlu ketahui kalau di bidang ekonomi sekarang kita sudah mengenal sistem pajak, ekspor impor, saham, dan bea cukai. Lalu di bidang sosial kita juga mengenal adanya status sosial, lalu tata kota, di mana nanti di dalam sebuah kota kita bisa menyebut perbedaan antara kota dan desa. Oh, kalau kota ini ada pasar, ada masjid, dan ada keraton, itu adalah ciri khas dari perkotaan agama Islam. Lalu ada budaya, kita mengenal adanya bahasa seperti bahasa Arab, aksara, tulisan Arab, sistem kalender, dan upacara adat. Lalu di bidang pendidikan kita mengenal adanya pondok pesantren untuk belajar mengenyam lebih dalam lagi tentang agama Islam. Lalu ada kesenian, ada seni pertunjukan seperti kita bisa lihat adanya wayang, atau kalau di Pekanbaru kita bisa mengenal adanya tari zapin dan sebagainya. Lalu yang terakhir di bidang seni arsitektur kita mengenal adanya masjid, makam, dan keraton. Oke. Itu adalah review dari MIS. Pesan dari MIS adalah silakan baca kembali handout video pembelajaran yang sudah pernah MIS berikan dan pelajari semua tes dan latihan soal yang ada. Semoga kalian bisa belajar dari apa yang sudah MIS jelaskan dan bisa mengerjakan soal PAT dengan baik dan lancar. Terima kasih. Stay at home.